beberapa hari yang lalu ada sebuah tweet gue yang gue lakukan. Sejujurnya sih nggak mikir panjang ya, cuman ya kan kita kadang-kadang di Twitter kan suka mengeluh, cuman ngeluh aja. Terus gue tweet, gue tinggal tidur, gue bangun beraktivitas siang atau sore, tiba-tiba gue sadar tweet itu meledak. Terutama karena tweet itu terjadi jam 00.44 dini hari. Sebenarnya bukan tweetnya yang terjadi 00.44, mungkin tweetnya 00.45. Tapi 00.44, 45 menit lewat dari jam 12 malam, gue tuh habis nge-tweet urusan kerjaan. Terus gue nge-tweet, gue bilang, ini hari Minggu, jam 00.44 pagi, gue masih aja nge-WhatsApp urusan kerjaan sama anak kantor. Emang kurang lebihnya ya, kerja sama gue tuh emang gak enak. Udah sama gue tukang ngomel, gue banyak nuntut, terus gue kalau mecat cepet lagi. Nah itu tweet yang meledak. Nah ini adalah kesempatan untuk gue menjelaskan maksud dari tweet tersebut. Sebenarnya gue bukan tipe orang yang mau merasa perlu untuk menjelaskan, karena gue pernah cerita juga di podcast gue kurang lebihnya, kalau orang yang salah nangkep, kenapa jadi gue yang mesti repot ngejelasin gitu? Kan yang salah nangkep kan mereka gitu. Analogi gue selalu, kalau lu kepedesan makan rujak, kenapa yang mencret gue? Kalau lu yang kepedesan makan rujak, ya kan lu yang mencret. Jangan gue yang mencret gitu. Dan di sisi lain, gue tipe orang yang percaya bahwa orang minder mudah tersinggung gitu. Jadi orang mau ngomong apapun tentang gue tuh harusnya nggak terlalu membuat gue emosi, karena gue tahu kebenarannya. Gue nggak minder dengan kebenaran yang gue yakini gitu. Jadi orang boleh ngomong apapun tentang gue, karena itu hak mereka, dan itu tidak mengubah diri gue siapa gitu. Kayak kalau misalkan lu gitu ya, dibilang misalkan lu adalah seorang laki-laki bernama Son Goku. Misalnya lu laki-laki bernama Son Goku, terus dibilang sama orang, dasar Son Goku banci gitu. Kalau lu aman dengan kelaki-lakian lu, ya kan lu sebenarnya nggak perlu marah-marah juga dibilang banci, karena dia ngomong apapun tentang lu nggak akan mengubah diri lu. Kalau misalnya dia ngomong sesuatu tentang lu, kemudian lu berubah, mungkin lu khawatir, dasar Son Goku banci, terus masa Kamehameha misalnya. Maaf ya, saya tipis-tipis harus ada punchline nih. Itulah saya seorang pelawak kan, kalau kepikiran harus dikeluarin, jangan dibiarin mati di kepala kalau ada bercandaan, walaupun tidak lucu. Tapi seseorang ngomong Son Goku banci, itu kan tidak mengubah Son Goku jadi banci. Son Goku ya udah apa adanya gitu. Apapun yang orang katakan tentang kita nggak akan mengubah kita. Terus kenapa kita mesti marah kan gitu kan? Selama lu percaya lu seperti apa, ya orang boleh deh ngomong apapun. Kalau misalkan asumsi, tapi kan orang-orang pada percaya. Orang-orang pada percaya kalau misalkan Son Goku itu banci. Ya mau 1 juta atau 2 juta orang percaya Son Goku itu banci, kalau Son Gokunya nggak banci, ya terus kenapa gitu? Kalau lu emang tahu bahwa Son Goku itu nggak banci, mau 1 planet bilang Son Goku banci, Son Goku nggak akan jadi banci. Kalau emang lu percaya dengan kebenaran yang lu yakini. Nah dalam hal ini, sebenarnya gue nggak gitu ngerasa perlu, tapi ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Gue perhatiin di tweet yang rame itu, diskusinya panjang banget. Dan banyak yang nggak setuju sama gue, banget nggak setujunya. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang mencoba untuk menjelaskan kira-kira apa yang gue maksud. Nah, untuk orang-orang tersebut, gue coba untuk, oke lah, daripada orang-orang yang mencoba untuk menjelaskan gue, biar gue yang jelasin aja. Atas kebaikan mereka juga. Kenapa gue nge-WhatsApp urusan kerjaan jam 00.44 pagi? Jawabannya adalah karena gua nggak bisa berhenti memikirkan perusahaan gua. Nggak bisa gitu. Bukannya nggak mau, nggak mampu aja gitu. Kantor gua atau perusahaan gua tuh selalu ada di kepala gue, kapanpun, dimanapun.
andai gue bisa bilang, oke Nji, sekarang waktunya untuk istirahat, nggak usah mikirin kerjaan. Andai gue bisa melakukan itu. Ternyata nggak bisa. Bahkan di saat otak lagi santai-santainya banget, misalnya gue lagi liburan gitu ya, di saat otak lagi santai-santainya banget, lagi nggak mikirin kerjaan, terus gue ngeliat sesuatu, terus tiba-tiba jadi ide. Bagus juga tuh. Atau gue ngeliat sesuatu, terus gue pikir, bener. Harusnya gue begini dalam urusan kerjaan gue, gitu. Malah sejujur-jujurnya, kalau lagi liburan di luar negeri, berada di luar negeri itu memantik api kewirausahaan. Mungkin yang pernah ngerasain hal yang sama akan setuju. Kalau lu punya wirausaha, lu punya bisnis gitu ya, terus lagi di luar negeri. Kadang-kadang berada di luar negeri itu bikin lu jadi semangat gitu untuk berwirausaha gitu. Kayak waktu itu gue ingat gue lagi gue lupa nama tempatnya di Tokyo tuh, ada Harajuku kan. Terus ada sebuah ruas jalan yang disebut, kalau bahasa Indonesia itu Harajuku belakang gitu. Tapi bukan Harlang ya. Adalah istilahnya, gue lupa apa. Terus gue lagi jalan di situ, terus gue ngeliat semua brand yang ada di situ, terus gue mikir, keren banget nih, coba Comika ada di sini gitu. Jadi semangat untuk mau niat gitu berwirausaha, memastikan bahwa lu ingat kalau lu ingat di juru bicara stand up comedy special tahun 2016, gue bilang bahwa udah saatnya kita menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan pada kita. Itu tuh keyakinan gue banget. Makanya kewirausahaan tuh selalu jadi materi stand up gue. Makanya di juru bicara, di pertunjukan spesial yang gue ngomongin soal kewirausahaan, batik gue negarawan, tenun gue negarawan, sepatu gue brodo, terus apalagi ya gue kerja sama waktu itu. Kopi gue Coffee Toffee waktu itu. Pokoknya ada sejumlah wirausaha. Oh, terus udah gitu notebook gue Orca. Pokoknya UMKM, kewirausahaan, perusahaan-perusahaan brand-brand Indonesia itu jadi bagian dari tour gue waktu itu. Tapi ketika lagi di luar negeri itu gue ngerasa, gue pengen banget. Gue ingat waktu itu gue pernah di New York. Terus udah gitu gue mau nonton ke Comedy Cellar. Comedy Cellar itu adalah sebuah comedy club legendaris lah di New York. Legendaris, yang di situ tuh CK, Seinfeld, Chappelle, Rogan banyak di LA sih tepatnya. Banyak lah pokoknya. Terus sepanjang jalan itu, kalau gue salah nama jalannya McDougal, sepanjang jalan itu mungkin ada belasan, mungkin hampir 20 comedy club. Tentu nggak semuanya rame, ada banyak yang proximity effect aja, pengen deket-deket sama Comedy Cellar gitu. Tapi gue jalan gitu, terus gue ngerasa, gue pengen punya ada Comika Comedy Club di sekitar sini gitu. Jadi bahkan ketika gue lagi liburan pun gue kepikiran, nah gue tuh suka suka nge-WhatsApp tuh pagi-pagi. Salah satu alasannya adalah karena gue lagi kepikiran sesuatu gitu. Jadi biasanya gue tuh emang banyak mikir. Wirausahawan pasti tahu bahwa mikir itu ngayal dan mikir itu adalah bagian yang sangat penting dari kewirausahaan. Karena sebagai direktur ya, ataupun CEO istilah lo, tugasnya CEO itu adalah untuk ngelihat perusahaan ini sebagaimana dia bisa terjadi di masa depan. Bukan untuk ngelihat hari ini, itu kerjanya operasional. COO menurut gue ya, mungkin belum tentu benar, tapi gue ngerasa tugas COO operasional adalah untuk ngelihat perusahaan sebagaimana dia hari ini. Karena dia mesti mengoperasikan. CEO tugasnya adalah untuk melihat perusahaan ini sebagaimana dia bisa menjadi suatu hari nanti. Jadi lu selalu mikirnya ke depan dan memikirkan gimana caranya kita bisa ke sana gitu. Jadi gue menggunakan waktu-waktu setelah anak gue tidur untuk ngelakuin itu. Gue punya playlist yang gue private di YouTube gue. Semua video-video bisnis tuh gue masukin di situ untuk gue tonton, gue pelajarin gitu, semuanya. Nah, seringkali kenapa malam-malam, karena terutama di masa pandemi ya, pagi itu kan gue nemenin anak-anak sekolah. Jadi anak gue yang cowok SMP jam 7.15 masuk, dia mah aman lah, dia udah duluan lah, dia udah bangun duluan, terus sarapan segala macam dia udah duluan lah. Yang perempuan SD 8.15 masuknya. Nah, yang perempuan ini masih ditemenin terutama dari sisi bikin tugas, karena dia ada live meet, dia hafal, tapi tugas-tugasnya tuh mesti dibimbing. Dan mungkin lo berpikir, kenapa lo yang ngerjain, kenapa nggak istri lo? Ya itu kan pernikahan Anda. Kalau pernikahan kami bareng-bareng gitu. Gue dan Mila ya sama-sama ngurus ini juga. Dan Mila juga sama-sama ngurus makan siang, makan malam, makan pagi, ya sama-sama lah. Emang bareng-bareng ngerjainnya. Nah jadi seringkali itu ketika selesai live meet, anak gue live meet, terus kita mesti ngerjain apa nih gitu. Kadang-kadang hari-hari sebelumnya tuh gue
kerja, Mila juga kerja, Mila juga punya project. Nanti biar Mila aja yang cerita sama lu dia lagi ngerjain apa, sesuatu yang keren sedang dia siapkan. Sehingga si anak gue yang cewek ini, Shira ini keteteran untuk ngerjain tugasnya karena emang mesti dibimbing. Dan kadang-kadang anak-anak ini ya ada isu sedikit masalah ketidakpercayaan diri. Aku takut nggak bisa aku. Padahal kalau diingetin atau diajak ngobrol atau dipancing, keluar sendiri gitu. Nah pokoknya intinya gue selalu nemenin anak-anak tuh sampai siang. Habis itu ntar siang baru gue mulai ada meeting Zoom, ada kerjaan-kerjaan. Kadang-kadang ada urusan keluar, kayak misalnya syuting Suci, gue keluar dari siang, kelar juga malam. Seperti yang gue bilang, nyampe rumah capek pun gue nggak bisa berhenti mikirin perusahaan gitu. Jadi gue pikirin mulu. Nah, ya kayak kadang-kadang gue kalau kepikiran sesuatu langsung gue WhatsApp karena gue takut lupa. Dan mungkin lo bilang, kan lo bisa catat dulu. Oh, udah pernah Pak, Bu. Gue pernah tuh, tipikal yang, gue ada sesuatu nih. Gue tulis di notes. Terus, gue malah lupa untuk ngecek notesnya. Kapan-kapan ntar pas gue buka, ini apaan ya? Oh, ini waktu itu gue pengen WhatsApp, gue lupa. Terus gue delete, udah lewat. Kadang-kadang gue suka ngebuka, terus gue mention grup WhatsApp. Bukan gue mention, gue masuk ke grup WhatsApp, terus gue type dulu. Tapi terus nggak langsung gue kirim, gue tinggalin dulu. Nah itu juga kadang-kadang baru ketika siang lagi ketika ada WhatsApp masuk, gue ya iya kan gue tadi malam mau ngomong ini malah jadi lupa gitu. Terus gue sempat mikir mau gue ini reminder. Lama-lama yang gue reminderin terhadap apa yang gue mau teks banyak sekali. Akhirnya gue pikir ini kayaknya berlebihan deh. Terus akhirnya gue WhatsApp aja karena anak-anak kantor gue tahu bahwa gue itu suka nge-WhatsApp pagi-pagi. Bahkan ketika interview kerja tuh gue selalu ngomong, gue suka nge-WhatsApp tengah malam, kadang-kadang hari Minggu gue suka WhatsApp. Harap maklum ya, gue takut lupa soalnya. Jadi gue langsung aja WhatsApp. Lu mah bales ketika lu bisa aja gitu. Dan anak-anak kantor gue udah biasa. Dan mungkin itu bukan hal yang biasa ya. Jadi ketika gue WhatsApp itu biasanya karena gue kepikiran sesuatu dan gue takut lupa. Karena gue mikirin kantor gue kapanpun. Dan urusan lain biasanya adalah karena ini banyak yang orang nggak tahu. Di antara orang yang banyak yang marah-marah, mungkin mereka nggak ngaku marah, pasti bilangnya siapa yang marah, nggak marah, gue cuma ngasih tahu lu doang. Tapi maki-maki. Yang orang lupa adalah kenapa gue suka WhatsApp urusan kerjaan jam 00.44 atau hari Minggu atau hari Sabtu. Karena kan bisnis gue event. Event ya Sabtu Minggu. WhatsAppan kerjaan gue emang Sabtu Minggu. Banyak yang nggak tahu sih, banyak yang nggak tahu. Ya makanya gue kasih tahu nih. Bisnis gue tuh event. Lah banyak gue kerjaan gue WhatsApp-WhatsAppan urusan kerjaan di weekend banyak. Namanya juga IO, bukan IO, promotor Comika itu. Jadi banyak yang terjadi di situ. Bukan cuma itu, bisnis gue itu online gitu. Kayak comika.id atau comikakomedi.club gitu ya. Kadang-kadang gue buka penjualan tiket tuh jam 00.00 gitu. Atau kadang-kadang gue rilis digital download jam 00.00. Pokoknya untuk penonton comika.id atau comikakomedi.club harusnya tahu gitu ya. Dan karena bisnisnya online, jadi kadang-kadang tuh suka ada trouble gitu kan. Wah, apa ini penonton gue pasti udah biasa servernya ngedrop dan segala macam. Itu terjadi malam. Jadi emang biasa gitu. WhatsAppan jam 00.44 tuh biasa gitu. Tapi ketika gue nge-tweet itu, gue tuh sebenarnya lagi ngomel kepada diri gue sendiri, bukan sombong. Gue tuh terus terang terkejut melihat orang, gila kali ini lo, apa yang lo banggakan? Terus gue mikir, bagian mana yang dianggap membanggakan? Gue lagi mengomeli diri gue sendiri. Mungkin orang pada nggak tahu ya kantor gue tuh apaan Comika itu. Gue jelasin dulu. Supaya lu kemudian tahu, oh gue paham kenapa si Panji jadinya suka WhatsApp jam 00.44 dan semua yang gue tweet itu akan terjelaskan. Comika adalah, sebenarnya bacanya tuh komika. Tapi karena kami masih ada di fase pengenalan, gue pengen orang tahu penulisnya seperti apa, jadi gue sebut berulang-ulang Comika. Kelak ketika udah brand awareness udah oke, gue akan balik lagi ke menggunakan komika. Kalau orang mau terusin Comika ya nggak apa-apa. Komika itu kalau ditanya apa, gue selalu bilang adalah perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy. Nah itu. Gue ingat
Dulu Bagito ada bukunya tuh, Bagito Pengusaha Tawa. Kurang lebih mirip. Comika adalah sebuah perusahaan yang bergerak 360 derajat stand up comedy. Kami membangun ekosistem untuk stand up comedy dengan satu tujuan. Membuat komika bisa hidup dari karyanya. Karena surga dunia adalah ketika kita bisa hidup dari yang kita cintai. Itu surga dunia tuh. Gue udah tahu ini dari gue kuliah di FSRD ITB. Dulu gue di FSRD ITB suka nempel-nempel. Tuliskan surga dunia versi kamu. Terus ada yang bilang kopi jam 7 pagi, Liga Inggris. Terus ada yang bilang handuk kering karena karena kosannya suka diinepin sama temen-temennya. Handuk kering tuh susah banget karena bahasa semua. Jadi handuk kering tuh surga duniawi. Banyak banget semua orang pada nulis surga dunia versi mereka. Lalu gue nemu ada satu orang namanya Wicak. Ketika hobi menjadi profesi. Bagus banget. Nempel di kepala gue. Kayaknya Wicak tuh angkatan 93 apa 94. Terus sekarang mengejawantah jadi surga duniawi versi gue adalah ketika kita bisa hidup dari yang kita cintai. Kalau kita cinta stand up comedy, kita hidup dari stand up comedy. Dan itu adalah surga duniawi. Nah ini adalah fase yang saat ini alhamdulillahnya gue udah rasakan. Bahagia sekali. Karena gue suka ngelawak, suka bikin orang ketawa. Dan gue sekarang hidup dari itu, bahagia sekali rasanya. Penghasilan gue dari stand up, entah itu special gue, entah itu tour gue, entah itu digital download gue, entah itu apapun lah turunannya dari stand up comedy, ketika dijual ke TV, itu udah cukup untuk menghidupi gue dan keluarga gue. Ini semua yang lo lihat, ini duit stand up comedy. Gue tuh suka sekali stand up comedy memang. Semua tentang stand up comedy itu gue suka. Gagal-gagalnya aja gue suka. Kalau gue stand up terus gue anyep, itu tetap lucu buat gue. Gue suka proses nulisnya, gue suka proses nyobanya, gue suka proses anyepnya ketika gue coba. Gue suka semuanya tentang stand up comedy. Terus suatu hari stand up comedy membawa gue tour sampai Amerika Serikat, tepatnya Los Angeles. Terus ini tahun 2015 April. Sebelum manggung, gue tuh biasanya suka ngebadanin materi stand up comedy gue di backstage. Tapi karena waktu itu gue manggung di sebuah venue di LA yang sempit, gue keluar. Terus gue lagian di luar sejuk kan. Masih April tuh, jadi masih ada sejuk-sejuk. Jadi terus gue mau ngebadanin tuh kayak ngelatih ulang materi stand up gue di luar gitu. Pas gue keluar lewat backstage pintu belakang, gue baru sadar bahwa ternyata venue gue tegak lurus sama tulisan Hollywood. Aduh, gue sekarang aja mau nangis gue. Lu pernah nangis bahagia nggak? Karena gue sering bilang kan, gue ini SD, SMP, SMA ranking paling bawah. Apa coba kalau bukan stand up comedy yang bikin gue bisa ke Los Angeles tegak lurus sama tulisan Hollywood gitu, mau manggung. Terus gue bahagia banget. Terus gue mikir gimana caranya gue bisa bahagia terus. Terus gue sampai kepada kesimpulan, gue bilang kayaknya gue akan bahagia kalau gue bisa bantu orang lain. Kalau gue nggak sendirian di sini. Saat itu gue sendirian. Ada fotonya, Pio yang ngambil. Saat itu gue sendirian. Tapi gue akan senang sekali kalau misalnya gue bisa di sini sama orang lain. Dan lebih senang lagi kalau orang lain itu ada di situ karena usaha dia sendiri. Jadi terus gue memastikan diri bahwa gue pengen membantu orang hidup dari stand up. Komika untuk hidup dari stand up. Dan kalau gue pikir lama-lama, orang yang ngikutin karya gue dari sebelum gue stand up comedy pasti tahu bahwa, pasti ngeraba nih, si Panji ini kenapa ya? Kok dia kayak ada keinginan untuk pengen bikin orang hidup dari karya. Buku gue yang How I Sold 1000 CDs in 30 Days. Ini tuh keluar tahun berapa ya? Ini sebelum gue sama Bentang deh. Masih sama Gramedia. Tipis banget buku ini. Buku ini tuh sebenarnya tadinya e-book. Gratis aja gue taruh di panji.com. Tentang gimana caranya memasarkan album gue. Sehingga 1000
CD, ini hip hop ya, hip hop indie lagi, 1000 CD dalam 30 hari untuk kami-kami anak hip hop indie, itu wow gitu kan. Ini pada zamannya nih tahun 2008. Gue pengen orang lain juga bisa ngejual albumnya dia. Abis itu gue bikin ebook judulnya Menghargai Gratisan. Juga untuk membantu orang bisa menavigasi dirinya di dunia digital dengan pembajakan. Nih, Fake Factor Sarah McCartney, Budaya Bebas Lawrence Lessig, Pirates Dilemma, Dan Ariely Predictably Irrational, Dan Ariely The Honest Truth About Dishonesty, Priceless, terus Viral Loop, Lisa Gansky The Mesh, Music 2.0, Gert Leonard, Remix Lawrence Lessig. Ini tuh semua buku-buku terkait pembajakan. Waktu itu gue pengen banget membantu setidaknya anak hip hop untuk bisa ngelawan pembajakan. Itu tuh Menghargai Gratisan ebook gue. Abis itu lahir buku Indiepreneur. Bagaimana caranya orang bisa hidup dari karyanya. Itu judul Indiepreneur. Cara hidup dari karya gitu kurang lebihnya. Bahkan pecahkan. Gue mau ngeluarin es, tapi gue ditonton sama lu. Akhirnya gue makan es batunya. Bahkan Pecahkan adalah buku yang didesain untuk bikin lu bisa jadi stand up comedian. Tentu saja dari joke pertama sampai job pertama. Dari dulu, gue tuh selalu ingin bikin orang bisa hidup dari karyanya dia. Bahkan, kesedihan terbesar gue adalah ketika gue ngeliat seseorang yang memutuskan untuk membunuh mimpi dan cita-cita. Udah, gue gak mau lagi dah. Oh, sedih gue. Gue waktu itu pernah sedih banget. Gue juga gak tahu, emang ini teman gue, tapi maksud gue, itu kan bukan hidup gue. Tapi gue waktu itu sedih banget ketika gue ngeliat dia nge-tweet. Gue nyerah lah nih sama, gak usah gue sebut ya, ntar pasti ketahuan. Gue nyerah lah nih sama ini. Udah gue gak mau lagi. Gue udah kasih semuanya, gue udah kasih hati gue, cinta gue. Ternyata gue gak berbalas sama si dunia kesenian ini. Udahlah, dia berhenti. Oh, sedih banget gue. Dan gue baru sadar awal tahun ini kenapa gue tuh akut banget keinginannya untuk membantu orang supaya bisa hidup dari karya. Ternyata datangnya dari trauma yang mendalam terkait bokap gue. Kemarin gue bahas di meeting kantor gue, meeting pertama tahun ini. Gue coba untuk masukin dia. Lama-lama kayaknya alasan terbesar kenapa gue pengen banget ngebantu orang bisa hidup dari cita-citanya adalah karena itu yang gagal gue lakukan terhadap bokap gue sendiri. Mungkin ada yang tahu ceritanya, bokap gue itu di akhir masa pensiun itu pengen jadi penulis buku. Kayaknya gue pernah ceritain juga deh. Banyak draft bukunya di rumah gue masih ada. Ada buku tentang karate karena beliau adalah karateka nasional yang dikagumi. Ada buku tentang hidup di Jepang ketika di tahun 60-an. Banyak banget bukunya. Tapi gue tuh antara males-malesan atau nggak berjuang lebih keras sehingga ketika bokap gue meninggal, bokap gue tuh nggak kesampean punya buku yang diterbitin. Padahal hampir setiap hari bokap gue tuh ngingetin, Mas, gimana draft buku ayah udah masuk kemana, Mas, draft buku ayah kemana, udah ke Gramedia, udah ke Bentang dan segala macamnya. Gue selalu nunda-nunda gitu. Bahkan hari ketika bokap gue meninggal, bokap gue tuh nelpon gue dulu. Gue pikir bokap gue tuh nelpon karena pengen nagih soal draft bukunya yang gue udah males untuk urusin. Yang gue nggak tahu adalah nggak gue angkat. Jadi gue lagi di kasur, gue ngeliat, aduh bokap gue nelpon pagi-pagi jam 7, nggak gue angkat karena gue pikir pasti akan nanyain soal buku. Nggak gue angkat, ternyata bokap gue lagi minta pertolongan, dia serangan jantung. Karena nggak berhasil menghubungi gue, bokap gue menghubungi Gamila angkat, bokap minta dibawa ke rumah sakit Medistra. Sampai rumah sakit Medistra, bokap gue keburu meninggal. Terus gue menyesal sekali karena di akhir hayatnya bokap gue cuma pengen jadi penulis buku. Terus akhirnya satu draft bukunya beliau yang judulnya Alexi Timia, akhirnya gue bawa ke Bentang Pustaka, akhirnya berhasil diterbitkan. Dan ketika bukunya terbit, gue bawa bukunya, gue taruh di atas makamnya bokap gue. Terus gue tinggal. Gue juga kurang tahu tuh kenapa gue bawa bukunya bokap gue ke makamnya beliau. Walaupun ketika gue balik lagi bukunya udah gak ada sih. Hanya ada beberapa kemungkinan. Satu mungkin bokap gue muncul dari bawah, tangannya terus diambil bukunya, terus dibawa masuk dia baca. Mungkin dia baca juga, gue gak tahu. Atau kemungkinan kedua, mayat dari kuburan sebelah keluar, bagus nih buku, diambil, dimasukin ke dia. Atau kemungkinan ketiga, yang jaga makam yang baca buku tersebut. Tapi waktu gue datang lagi, yang jaga makam, gue liatin gitu, gue tunggu dia ngambil bukunya. Nggak ngomong apa-apa deh. Dia cuma ngomong, rumputnya udah saya ganti, udah gitu doang.
Gue pengen nanya, Bapak ngeliat buku nggak di sini? Ntar takut disangka bego, ngapain lu taruh buku di makam bego? Ya udah, akhirnya gue nggak jadi. Tapi kayaknya rasa bersalah itu yang membuat gue tuh dalam diri gue tuh akut sekali keinginan untuk bikin orang pengen mencapai cita-citanya gitu. Orang punya mimpi, gue tuh pengen banget ngebantu itu. Itu tuh akut di diri gue. Gue selalu mencari itu. Kenapa gue seperti ini? Kenapa gue seperti itu? Pasti ada sesuatu yang sifatnya traumatik di dalam diri gue. Tapi intinya itu. Nah, terus lahirlah perusahaan ini. Perusahaan ini tuh isinya tuh unit-unit bisnis yang memastikan seorang komika bisa hidup dari karya. Pertama adalah Comika Management. Teman-teman stand up comedian yang lain punya manajemen. Ada manajemen MLI, ada manajemen Komtung, ada HH, ada Radit juga RD Management, dan beberapa lagi mungkin yang gue juga nggak tahu. Tapi gue tuh ngerasa bahwa pendekatan manajemen gue tuh spesifik di stand up. Kalau lu pengen ngembangin karir ke film ya, mungkin Ernest tuh tepat sekali. Karena dia punya banyak peluangnya, dia punya leverage-nya. Karena kan dia kan, gue nyebutnya the young Jedi of Indonesian cinema gitu. Dia nulis series, dia nulis film, bagus-bagus semuanya. Tepat lah. Di Radit, job stand up juga, tapi kayaknya leverage-nya untuk film tuh gede banget di Ernest. Gue nggak bisa soalnya. Kalau lu pengen gede di film, jangan ke gue. Radit sebaliknya, itu punya leverage di content creation. Kalau lu podcaster, YouTuber, dan segala macam, lu nongol di YouTube ya Radit, itu pasti berdampak sama kanal-kanalnya lu, entah itu podcast, entah itu YouTube. Nah, gue ngerasa, kalau lu pengen hidup dari stand up, nah gue bisa bantu tuh. Bahkan kalau lu perhatiin, di YouTube gue itu sering banget orang promo show-nya ke gue. Karena mereka tahu, penonton YouTube gue, banyak penonton stand up. Kalau lu mau promo podcastnya di gua, mungkin nggak berdampak sama jumlah streaming podcast lu atau jumlah YouTube lu. Beda kalau misalnya lu ke Radit. Tapi kalau misalnya lu jualan tiket, ada dampaknya. Karena penonton gua tuh emang suka nonton stand up. Diawali dengan nonton gua. Nah, jadi Comika Management adalah manajemen yang cita-citanya adalah membantu komika untuk bisa hidup dari stand up comedy. Jadi kalau lu bilang, ya mungkin lu nggak terlalu ke film, atau mungkin lu nggak ke content creator, lu nggak punya kanal YouTube, atau mungkin bukan tipikal yang kayak gitu, nggak pengen kuat di situ dan nggak kuat di film, nah mungkin di manajemen ini, Comika Management. Yang mana tugas gue sekarang adalah memastikan apa yang gue tahu pindah ke tim ini yang lagi megang anak-anak ini. Makanya gue pengen banget mereka untuk sukses karirnya gitu, pengen banget. Gue pengen mereka sampai ke level gue, bahkan melebihi gue, pengen banget. Tapi gue lagi masih membantu karena lagi berusaha, karena ya gue belum jadi wirausahawan yang baik gitu. Terus supaya komika yang di dalam Comika Management ini bisa hidup dari stand up, lahirlah satu lagi namanya Comika Event. Dia adalah promotor. Promotor itu berarti bisnis modelnya adalah komika datang ke kita, ke kami, kemudian dia bilang, gue pengen dong bikin stand up comedy special, tolong urusin. Kami nanya, lu mau dibayar berapa? Terus dia akan bilang, misalkan, gue mau dibayar 5 juta. Oke, gue ngitung dulu ya. Kita ngobrol nih, habis ngobrol segala macamnya soal lu pengennya seperti apa, kreatifnya seperti apa, karena setiap elemen kreatifnya adalah elemen biaya. Kita ngitung dan segala macamnya, terus kita bilang, kita ketemu lagi, terus bilang, 5 juta gue oke. Kita jalan. Sehingga mau yang nonton dikit atau yang nonton banyak, dia tetap dapat itu. Karena gue mengamati salah satu yang membuat komedian takut untuk bikin karya dalam hal ini spesial adalah takut rugi. Karena kan banyak datang dari kalangan tidak mampu ya. Udah kalangan nggak mampu, rugi lagi kan. Ya makanya mereka takut untuk berkarya. Dan ketika mereka nggak berkarya, mereka jadi nggak bisa hidup dari karya kan. Maka kami mencoba untuk menutupi ketakutan mereka dengan mengambil faktor resikonya di kami. Jadi sedikit ataupun banyak yang nonton, lu dibayar sama. Tentu resikonya di gua, tapi kalau gua pintar-pintar ngitung, mungkin gua juga dapat untung dari situ. Makanya adil-adilan, makanya dari depan lu kasih tahu angkanya berapa gitu, lu pengennya berapa. Nanti kita nego di situ. Dan dengan itu, gua bisa memastikan komedian ini ketika bikin pertunjukan spesial, standarnya juga bagus. Kayak setidaknya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang selama ini gua aplikasikan dalam penjualan tiket gua sendiri. Lu akan kaget, banyak banget komedian yang bahkan nggak bisa ngitung dengan benar biaya produksinya dan dengan itu berapa harga tiketnya. Jadi ada banyak banget anak-anak komunitas yang kalaupun tiketnya sold out, nggak nutup karena salah ngitung gitu. Sampai segitu aja nih anak-anak ini. Kami bisa ngitungnya. Terus ada banyak yang
standar penyelenggaraannya juga berantakan. Akhirnya penonton mereka jadi kecewa sendiri, dan karena kecewa mereka nggak mau nonton lagi. Akhirnya nggak bisa hidup dari stand up gitu. Karena mereka fokusnya di ngelawaknya kan, tapi pengorganisasian pertunjukannya itu enggak. Yang mana tentu nggak bisa dipaksain semuanya untuk bisa. Ya dialihin ke kita. Makanya show-nya Comika Event udah pasti tepat waktu deh tuh. Bukannya nggak mau nungguin yang telat, menghargai yang tepat. Kan semua suka kayak gitu kan, ditelat-telatin, nunggu penuh. Padahal yang harusnya lu apresiasi itu 20 orang yang udah datang duluan. Dari misalkan 500 gitu. Ini 20 orang udah datang duluan. Ini yang lu apresiasi. Jangan yang terlambat malah lu tungguin gitu. Nah kayak gini-gini lah gitu. Banyak lah pokoknya. Jadi intinya akhirnya mereka bisa punya pertunjukan yang standarnya oke, penontonnya mereka senang dan mau nonton lagi kapan-kapan, dan akhirnya terjadilah hidup dari karya. Oke, jadi ada Comika Management, ada Comika Event, ada comika.id, platform digital download. Karena gue bilang sama anak-anak komika di Indonesia bahwa lu tuh sebenarnya bukan cuman komika, lu tuh content creator, pertunjukan lu tuh konten yang bisa lu rekam, abis itu lu bisa jual lagi. Dan akhirnya sekarang comika.id, dan butuh waktu yang lama kami untuk membuat orang ngerti ini apa sih comika.id. Konsumen bingung, komika juga bingung, tapi lama-lama karena sabar akhirnya orang udah terbiasa untuk download pertunjukan stand up dari comika.id. Yang sekarang kami lagi kembangin untuk bisa streaming dan kembangin app-nya. Sabar aja, akan ada kabar tahun ini. Nah, si comika.id sekarang gue bisa bilang, kemarin di meeting awal tahun juga gue bilang bahwa gue tuh bangga banget dengan apa yang sudah dicapai sama comika.id, karena janji kami untuk bikin komedian hidup dari karyanya udah kelihatan di sini. Ini ada banyak banget stand up komedian yang kemarin waktu pandemi justru bisa punya penghasilan gara-gara mereka punya konten di sini. Justru penghasilannya cuma dari sini. Nggak ada job kan? Nggak ada panggung kemarin. Karena ada comika.id mereka bisa hidup. Aduh, gue bersyukur banget kami udah mulai ini dari kemarin-kemarin untuk bikin, dan akan terus ada konten lagi di comika.id. Dan komika yang ada di sini udah puluhan nama, dari Ernest, Semi, Rian, Gilbas, Awe, Brata, Rin, Bari, gua, banyak lah. Nah, terus ada lagi comika.comedy.club. Ini sebenarnya event, ini sebenarnya venue. Gara-gara nggak ada panggung, gua kan ngerasa janji kami kan untuk bikin komedian hidup dari karyanya. Kemudian selama pandemi, komedian nggak bisa manggung, nggak bisa berkarya. Tapi kan, dan banyak yang bukan berhutang ya, maksudnya iya hutang jadi nggak punya duit dan segala macamnya, dan ada banyak yang udah punya anak, dan waktu itu makanya Comika juga nyumbang bikin galang dana untuk komedian-komedian yang nggak punya duit. Tapi kami harus punya solusi. Plus kami juga sebagai perusahaan kan harus punya kontribusi ya di pandemi ini. Lahirlah comika.comedy.club, sebuah virtual comedy club aja, dimana orang bisa bikin pertunjukan tapi virtual, nonton komedi tanpa takut pandemi. Jadi lu dari rumah sendiri tapi lu bisa nonton gitu. Banyak acara, The Founders, Forum Ayah Nakal, terus ada Beat the Beat, ada Comedy Gym yang sebenarnya adalah open mic. Bahkan comika.comedy.club jadi tempat untuk keadaan Kahar Stand Up Comedy Special bikin streaming, layanan streaming waktu itu. Dan dengan itu, ini orang-orang yang di dalam itu tuh kami bayar. Kami yang bayar putus. Faktor resiko ruginya ya dari kami. Tapi ya gitu. Selain janji kami adalah bikin komedian bisa hidup dari karya, kami jadi bisa bantu komedian-komedian ini untuk punya penghasilan, jadi manggung. Ya beban soal jangan sampai ruginya ada di kantor gue. Dan itu udah berjalan. Dan alhamdulillahnya, kami Juni Juli, gue lupa. Juli kalau nggak salah. Sekarang jalan dan dalam kondisi sehat. Gue bilang sama anak kantor, gue nggak pengen dorong lu, nggak usah untung gila-gilaan, udah gila kali kalau gue maksa lu untung gila-gilaan. Yang pasti tolong dibantu, jangan rugi aja nih, walaupun ini benda baru, jangan rugi aja. Dan itu yang terjadi sih alhamdulillahnya. Ada tuh venue comika.comedy.club yang suatu hari, gue udah pernah bilang ini secara terbuka, pengennya gue tuh jadi comedy club fisik. Itu masih jadi cita-cita gue. Itu ntar dilanjutin lah. Terus ada Comika Clothing yang sebentar lagi akan bertransformasi, tungguin aja, nanti akan ada kabar. Comika Clothing itu sebenarnya unitnya unit merchandising. Karena komedian bagian dari
pengembangan brand mereka, personal brand mereka adalah merchandising, sama seperti band dan soloist dan segala macam. Merchandising krusial. Makanya kita bikin Comika Clothing, dan Comika Clothing itu clothing yang fokusnya di tematik stand up comedy gitu. Sebagai bagian dari ekosistem tersebut. Terus udah gitu ada Pecahkan. Pecahkan itu adalah niat kami untuk berkontribusi di edukasi stand up. Sebenarnya dari sisi bisnis jadi masuk akal, karena kan perusahaan gua tuh hanya bisa hidup kalau komediannya ada terus. Dan komediannya ada terus tuh pengennya komediannya ada di kualitas yang oke. Maka kalau gua pengen komedian yang ada di Indonesia dan terus-menerus ada di Indonesia di kualitasnya oke, maka gua harus terlibat aktif dalam mengedukasi stand up comedy, setidaknya dari sisi menurut gue yang bagus seperti apa. Lahirlah buku Pecahkan yang mulai Februari akan resmi menjadi lembaga edukasi stand up comedy lengkap dengan pengajar. Tungguin aja, nanti akan kami umumkan di Februari siapa aja pengajar-pengajar di lembaga edukasi stand up comedy Pecahkan. Nah, bukunya sendiri kami udah jual di pecahkan.com. Ada gratisannya juga, ada ilmu gratisan di pecahkan.com. Jadi lu bisa belajar stand up gratis di situ. Tapi kalau lu pengen bukunya, diktatnya, bisa beli di pecahkan.com juga. Lu klik buku, nanti lu bisa beli bukunya di situ. Dan tahun ini masih ada 3 hal yang kami mau luncurin unit bisnis di tahun ini dalam rangka menciptakan ekosistem untuk memastikan komedian bisa hidup dari karya. Kalau lihat tuh sebenarnya itu tuh berkesinambungan tuh nyambung tuh semuanya tuh. Kalau mau sehat dan mau bikin komedian hidup dari karya, ya itu semua ekosistemnya. Nah, itu adalah perusahaan gua. Itu adalah Comika. Dan moga-moga jadi paham tabiat gua ketika jadi atasan. Nah, gua tuh bukan mau membenarkan, sekali lagi tweet itu tuh sebenarnya gua tuh pengen bilang, gua tuh lagi mengeluh gitu, mengeluhkan kondisi gua nih, gua nih bos apa sih? Misalnya hari Minggu jam 04.04 pagi masih aja ngomongin soal kerjaan. Dan itu juga sebenarnya ini, jadi kantor kami kan makin lama makin kerasa sempit karena orangnya bertumbuh. Jadi perusahaan kami itu bertumbuh terus. Kami mulai dari sebuah kantor kecil banget. Gue coba cari fotonya, gue munculin di sini. Kantor kecil banget. 3 orang udah berasa penuh di situ. Terus tadinya direkturnya, perusahaan gue, tapi gue suruh orang untuk jadi direktur. Tapi gue lama-lama membohongi diri gue sendiri, karena gue pikir, gue pengen jadi stand up comedian aja, gak mau jadi pengusaha gitu. Tapi terus gue membohongi diri gue sendiri dengan bilang bahwa udahlah, emang harusnya lu yang megang ini perusahaan. Akhirnya gue pegang perusahaan, habis itu kita mulai pindah ke co-working space, waktu itu kami pakai di Co-Hive. Terus karena perusahaan ini bertumbuh, orangnya nambah, akhirnya nggak cukup. Tadinya kami pakai dedicated table gitu di Co-Hive. Akhirnya kami pindah di sebuah kantor. Kantornya cuma punya ada 1 ruangan dan 1 ruangan meeting. Terus karena kami numbuh lagi, akhirnya kami pindah lagi dengan satu kantor dengan 3 ruangan. 1 jadi ruang meeting, 2 jadi unit area kerja. Terus awal tahun kami sepakat kayaknya kita mesti pindah lagi deh. Jadi kami sekarang lagi nyari kantor. Terus gue tuh nyari-nyari ruko, nyari-nyari kantor gitu. Pengennya nggak di gedung gitu, karena AC suka mati jam 5, jam 6 gitu kan kalau di gedung. Dan salah satu kendala di kantor gue yang sekarang tuh koneksi internet. Sementara seperti yang lo tahu, kantor gue tuh internet banget kebutuhannya. Dan kalau di gedung kan pakai internet dari kantor. Jadi gue lagi nyari-nyari dan gue nge-WhatsApp ke grup kantor tuh, ini ada ruko, tolong. Karena anak-anak kantor gue emang lagi nyari, jadi kita sepakat saling ngasih informasi kalau ada ruko gitu. Ya udah, terus gue lagi nyari-nyari itu, terus gue mikir apalagi yang harusnya gue kerjain ya. Ada gue nanya sama anak kantor kemarin, gue yang 0044 tuh gue WhatsApp gini, gue bilang, ada rekaman nggak sih Zoom meeting kita kemarin? Kalau ada tolong dikirimin ke gue. Akhirnya besok siang anak kantor gue udah baca, terus akhirnya di WhatsApp dikirim juga lewat email ke gue. Nah, gue tuh sebenarnya tuh lagi mengeluh gitu, karena gue tahu itu nggak benar, nggak bisa dibenarkan, walaupun dijadiin kebiasaan. Dan gue tuh sadar bahwa gue tuh bukan bos yang ideal, makanya itu gue tuh lagi mengeluhkan gitu. Dan gue tuh ngelakuin itu tuh sebenarnya ya untuk nurunin ekspektasi orang kerja sama gue, karena kan
tahun lalu kami buka banyak lowongan, tahun depan juga kami buka banyak lowongan. Selain karena ada yang gue lepas, ada juga yang posisi-posisi baru gitu. Nah, ketika orang masuk tuh, gue tuh selalu bilang di depan, gue bilang bahwa kalau lu berharap kerja sama Panji itu ketawa-ketawa mulu, jangan. Karena Panji yang lu lihat di panggung itu bukan Panji yang sama yang lu lihat ketika lagi ngantor gitu. Gua nih nggak selalu ngelawak orangnya. Saya juga bisa marah-marah, ngomel-ngomel. Karena gua nggak pengen, dan sebenarnya sih buntutnya gue stop di situ. Malah sebenarnya ini banyak orang nggak tahu. Gue tuh salah satu yang bikin gua nggak milih seseorang untuk kerja sama gua adalah kalau dia ngefans sama gua. Walaupun nggak mesti ya, nggak maksudnya. Tapi kalau misalnya dia yang terlalu istilahnya gidi dalam bahasa Inggris, waduh, nanti abis ini kita foto ya. Gue bisa memaklumi, tapi waduh nih pasti dia patah hati kalau ngelihat gue marah-marah, apalagi sama dia gitu. Karena gue pernah sebelum-sebelumnya merekrut orang yang sebenarnya fans. Suatu hari dia bikin salah, dia tahu kok dia salah, krusial sekali kesalahannya, krusial sekali. Dan karena gue emang pemarah ya, banyak orang nggak tahu ini tentang gue, bahwa gue tuh orangnya pemarah. Padahal setiap kali gue live IG tuh marah-marah gue tuh suka muncul. Atau yang pernah nonton Suci dan Suca secara langsung pasti pernah ngeliat gue marah-marah. Salah. Ini sebuah kondisi yang mesti gue perbaiki, tapi susah gue perbaiki. Sedang dalam rencana. Nah terus dia salahnya tuh ekstrim banget. Terus gue marah. Lu kebayang gak sih? Jadi lu ngefans sama orang itu marah sama lu. Walaupun lu tahu lu salah, lu jadi menghakimi diri lu tuh berlebih. Nah itu yang gue gak ingin terjadi. Malah gue tuh senang kalau misalnya ada yang wawancara, lu suka nonton stand up? Enggak. Ada gue ada satu karyawan, gue inget banget wawancaranya. Dia ada 2 kandidat. Yang ini, ini tahu gue banget. Tahu gue suka nonton stand up? Enggak. Tahu gue stand up? Enggak. Nggak pernah nonton gue stand up? Enggak. Bagus dalam hati. Jadi gue tuh sebenarnya pengen menurunkan ekspektasi orang dengan bilang tuh, aduh, kalau lu pengen kerja sama gue adalah karena lu ngerasa kebutuhan profesi pas sama lu, sama kemampuan lu, kesukaan dan kebisaan lu tuh pas sama kebutuhan pekerjaan yang lagi disodorkan. Dan lu emang pengen aja kerja di sini karena lu tahu perusahaannya seperti apa dan lu pengen terlibat. Tapi jangan kerja di kantor ini karena lu ngefans sama gue dan pengen berlama-lama sama gue, karena jadinya nggak tepat. Kan gue butuh orang yang kerja gitu, bukan pengen ketemu sama orang yang tiap hari pengen foto-foto sama gue gitu. Dan gue takut lu patah arang gitu ketika ngeliat, ternyata Panji aslinya serius ya gitu. Yang lagi gue lakukan tuh itu sebenarnya. Dan memang gue akuin, gue tuh kalau mecat cepet, kan gue pernah bahas di YouTube gue sebelumnya, bahwa gue tuh tipikal orang yang mecat cepet. Karena gue tuh udah memimpin, udah ngerekrut dan memecat orang tuh kayaknya dari tahun 2003 pertengahan kayaknya. Gue adalah program director dari Hard Rock FM Bandung saat itu. Sejak 2003 sampai dengan hari ini, gue selalu ada dalam posisi kepemimpinan, memimpin sesuatu. Termasuk zamannya provokatif, proaktif, Metro TV, dan segala macam. Selalu ada dalam posisi memimpin sebuah entitas lah. Dulu tuh gue tipe orang yang ngasih waktu untuk orang bertumbuh dan berkembang dan segala macamnya. Tapi lama-lama gue tuh menyadari satu hal, dan ini yang gue yakini ya, belum tentu sesuai dengan yang lo yakini. Gue tuh mecat cepat karena ini yang gue percaya ya. Pertama-tama gue percaya bahwa skill bisa berubah, karakter nggak bisa. Jadi kalau masalahnya di skill, gue tumbuh kembangkan. Makanya di kantor gue tuh, anak kantor gue pasti tahu, gue tuh sering bikin agak kayak workshop, agak kayak seminar untuk ngasih tau soal branding, soal marketing, soal sales, soal comikanya sendiri. Sering tuh gue tuh. Karena skill bisa ditambahkan, tapi karakter tuh nggak bisa berubah. Dan tanggung jawab untuk mengubah karakter tuh bukan di gue. Tanggung jawab gue adalah untuk membuat perusahaan sehat. Nah kalau misalkan gue punya 5 juta untuk bayar seseorang, orang ini nggak bisa kerja dengan baik. Kalau gue, dan masalahnya bukan di skill, masalahnya di karakter. Kalau gue coba untuk menumbuhkan karakter atau mengubah karakter dia sehingga tepat, gue kan nggak bertanggung jawab sama anggaran yang dipercayakan kepada gue, yang akhirnya dipakai untuk bayar orang yang nggak bisa ngerjain kerjanya dengan benar gitu.
Maka menurut gue keputusan yang paling bijak adalah ya gue lepas. Karena gue tuh percaya gini, di dunia kerja tuh ada sesuatu yang lu bisa, sesuatu yang lu suka. Kalau lu pengen hidup lu enak, dalam arti kata hidupnya tuh mentalitasnya berkarya ya, lu tahu dua-duanya, lu tahu lu bisanya apa, sukanya apa, lu kawinin. Kadang-kadang yang lu bisa lu nggak suka, yang lu suka lu nggak bisa gitu. Kayak lu bisanya akuntansi tapi lu nggak suka sebenarnya dunia akuntansi gitu, kayaknya angka banget. Lu bisanya akuntansi, sukanya sepak bola, nah tapi lu nggak bisa jadi pemain sepak bola. Nah kalau lu pengen bahagia, lu kawinin dunianya. Sukanya sepak bola, bisanya akuntansi, jadi orang keuangan di sebuah klub sepak bola atau di sebuah website media sepak bola, atau ya kan banyak kanal-kanal YouTube ya, dunia sepak bola, kayak misalnya Poros Halang atau apa tuh yang punyanya Valen, Pundit apa sih, apa Pundit Indonesia dimarahin pasti sama penonton nih. DPI, Dewan Pundit Indonesia, pasti kan mereka butuh orang keuangan gitu, pas tuh kesukaan dan kebisaan. Nah kadang-kadang di dunia kerja, termasuk di perusahaan gua, ada orang tahu sukanya apa tapi dia nggak tahu bisanya apa. Dia suka event tapi dia nggak tahu dia bisanya apa. Dia pikir dia bisa mengorganisir event, tapi ternyata hasilnya menandakan bahwa dia nggak bisa. Terus diarahin skillnya, dibentuk, skillnya kebentuk, tapi secara karakteristik tuh emang nggak bisa. Misalnya gini deh, salah satu karakteristik yang krusial sekali untuk event creation adalah inisiatif. Karena event itu selalu ada masalah, nggak pernah event yang nggak ada masalah, tapi lu butuh punya inisiatif untuk kemudian bisa ngelakuin sesuatu, menyelesaikan masalah yang di depan lu. Orang event tuh harus bisa berpikir beberapa langkah ke depan dan memprediksi apa yang akan terjadi, lalu dibalikin ke belakang. Nah, ada yang sifatnya skill yang dibutuhkan untuk orang kerja di event, tapi ada yang sifatnya karakter. Nah, kalau ternyata emang dia suka event, karena suka hadir ke event, tapi dia nggak bisa, ketika dia kerja di kantor gue, akhirnya dia ketinggalan, keteteran sama yang lain. Apalagi kantor ini geraknya tuh cepet banget. Dan daripada ini orang gue paksa untuk ngelakuin sesuatu yang jelas dia keteteran, dia pun tahu, pasti. Gue nggak pernah mencat orang tanpa orang itu tahu kenapa, nggak pernah. Karena dialog ini selalu terjadi. Gue selalu ngomong gitu, sering marahin juga, sering gue tegur, sering gue ingetin, sering gue arahin dan segala macamnya. Jadi ketika dipecat nggak mungkin tiba-tiba, pasti dia tahu ada proses tektokan gitulah. Dan akhirnya dia ngerasa bahwa kayaknya gue nggak ngejar ke si Panji. Lebih baik gue lepas secepat mungkin daripada gue pertahankan, tapi kita sama-sama tahu ini orang tuh nggak bagus di sini. Lebih baik gue lepas supaya lu punya ruang untuk cari tahu lu tuh bagusnya di mana, lu bisanya apa. Di meeting gue sering banget gue bilang berulang-ulang, guys, lu tuh mesti tahu lu sukanya apa dan terutama bisanya apa. Karena kalau misalkan lu tahu lu sukanya apa, lu sukanya bidang stand up comedy, tapi lu nggak jelas bisanya apa, akhirnya lu jadi keluar dari kantor ini dan lu jadi nggak kerja di dunia yang lu suka. Sayang sekali. Gue mau mempertahankan lu, tapi lu mesti bilang sama gue di mana kekuatan lu. Kasih gue alasan untuk ngasih lihat, oke, mungkin orang ini lemah di sini, tapi dia kuat banget di sini. Ini kepake di kantor gue. Gue akan pakai dia. Nah, yang enggak pasti gue lepas. Karena menurut gue ngelepas dia secepat mungkin, ngasih dia ruang untuk cari tahu dia tuh bisanya di mana. Apalagi gue tuh tipe orang yang bilang, yang percaya bahwa ngerekrut, buat gue ngerekrut tuh pasti ngeraba. Kita bisa ngelempar pertanyaan apapun kepada ini orang, tapi sejujur-jujurnya sih saya adalah rabaan. Elon Musk sekalipun juga bilang, pertanyaan yang gue lempar ini cukup untuk membuat gue punya gut feeling ini orang gue rekrut atau enggak. Gut feeling. Elon Musk aja kayak gitu, Gary Vaynerchuk kayak gitu. Kalau Gary Vaynerchuk bilangnya kayak gini, hiring is guessing, firing is knowing. Sama, kalau kita rekrut orang pasti kita nebak-nebak, tapi pas kita tahu dia sesuai atau tidak, sebaiknya lepas cepatnya. Karena kita akan nyiksa dia, memaksa dia melakukan sesuatu yang dia nggak bisa. Karena sekali lagi, menurut gue skill bisa ditambah, tapi karakter nggak bisa. Dan kita punya tanggung jawab sama perusahaan. Makanya tahun lalu tuh banyak banget yang keluar-keluar tuh. Gue lepas, mundur, setelah dia tahu dia nggak pas gitu. Akhirnya gue cari lagi orang yang baru. Dan sekali lagi, gue nggak bilang gue direktur yang baik ya, atau pemimpin yang baik, tapi ini cara yang gue tahu. Dan syukurnya tahun lalu tuh tahun yang baik untuk kami. Kami profitnya itu 3 kali lipat dari tahun 2019, tahun 2020. Bukan revenue, profitnya 3 kali lipat.
dengan pandemi, di industri yang terdampak sekali dengan pandemi, dengan karyawan yang jumlahnya 2 kali lipat, dari 10 ke 20, 21 bahkan awal tahun ini. Jadi OPEX-nya naik, pandeminya menyulitkan, tapi kantornya profit 3 kali lipat. Gue mau bayar pajak ya, jadi gue terbuka sama yang kayak gini-gini. Dan cuman ini cara yang gue tahu gitu. Makanya gue minta maaf ketika gue rekrut orang, gue bilang di depan, sorry nih ya, gue nggak bisa berhenti mikir soal kerjaan, soalnya soal kantor ini gitu. Jadi gue selalu selalu suka nge-WhatsApp di jam-jam yang nggak semestinya. Gue minta maaf. Di luar emang kerjaan kami emang sering WhatsApp jam-jam segitu. Dan anak-anak tahu itu, mereka tahu seperti apa. Kayak awal tahun ini aja gue kenalan ulang sama semua anak-anak baru gitu. Jadi kan awal tahun ini kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang baru. 6 orang yang baru ikutan meeting bulanan kami. Jadi ada meeting per unit kan, itu rutin tiap minggu, tapi ada meeting yang all unit gitu. Semuanya satu kantor. Karena cuma ber-21 satu kantor meeting, dan karena lagi pandemi akhirnya via Zoom. So, gue cerita ulang gue seperti apa. Jadi anak-anak kantor tuh tahu gue seperti apa. Saya adalah Panji Pragiwaksono. Di sini saya berlaku sebagai talent, tapi juga saya direktur. Sebagai direktur, hati-hati aja karena saya galak seperti Dajjal. Wah, gokil. Cepat seperti Zoro, anjing. Mulut saya tajam seperti hiu, anjing. Saya banyak minta makan di kantor seperti babi, anjing. Saya sering masuk TV, kadang masuk bioskop. Tapi sehari-hari saya orang-orang biasa saja. Oke. Gue nggak memaksa kalau mereka mau mundur. Dan mereka juga tahu gue nggak akan memaksakan mereka melakukan sesuatu yang mereka nggak nyaman dan nggak bisa. Ya, kelewatan. Gue niatnya tuh 044 video gue tuh. 048. Tapi ya gitulah. Tahun ini kami akan buka lowongan baru, pasti gue jamin. Dan kalau follow Instagramnya gue atau Instagramnya Comika Event atau Comika ID, pasti ada informasi lowongan pekerjaan itu ada terus. Dan gue selalu pengen nurunin ekspektasi orang. Aduh, jangan berharap gue ngelawak mulu, gitulah intinya. Karena Panji pelawak tuh sama Panji pengusaha tuh emang beda gitu. Nah, moga-moga ini bisa menjelaskan kami seperti apa. Tahun ini akan jadi tahun yang jadi tahun lalu tuh kami bikin Comika Day. Comika Day itu bayangin kayak WWDC untuk Apple. WWDC. Apple Day kalau nggak salah namanya. Atau kayak hari di mana kalau DC itu DC Fandom namanya, atau Marvel juga selalu ngumumin rencana ke depan. Tahun lalu gue udah bilang nih, tahun ini tuh kami rencananya ada banyak. Tur Komodo Mono yang akan jalan, dan masalahnya emang kami harus ngelakuin itu tahun ini, karena gue nggak. Jadi kan gue udah ngejual lebih dari 7.000-an tiket ya. Di tengah-tengah pandemi kemarin gue buka penjualan tiket, karena tadi gue pikir masih bisa jalan. Terus karena udah pasti dibundurin semuanya ke 2021, gue buka kesempatan untuk refund. Gue buka kesempatan untuk refund, waktunya cukup lama, ternyata yang refund cuma 10%, lebih, nggak nyampe 15% lah, 12%. Dari begitu banyak tiket, orang lebih memilih, nggak apa-apa bang, pegang aja duit saya, yang penting saya udah megang tiket Bang Panji. Di satu sisi tentu itu adalah seneng gitu ya, mereka mempercayakan uang mereka ke kami, tapi kan gue nggak mau megang duit mereka lama-lama. Masa gue pegang duit mereka dari tahun 2020, terus 2021 gue masih pegang, terus gue undur ke 2022 gitu misalnya. Gue mesti selesaiin ini di tahun ini. Caranya gimana, itu adalah tanggung jawab gue untuk memastikan. Karena kan kita juga nggak pengen sakit ya. Kalau lu lihat keadaan Kahar, lu akan tahu bahwa kami tuh mikir banget untuk memastikan ini aman. Dan alhamdulillah kemarin keadaan Kahar berjalan dengan lancar acaranya. Jadi gue mau janji sama lu bahwa ketika ini terjadi, udah gue pastiin, pertama izin pasti dapat dong. Kalau izin dapat kan berarti kan kaidahnya udah sesuai. Dan gue nggak akan jalan kalau nggak pakai izin. Dan gue akan mikirin gimana cara supaya ini bisa terjadi dengan legit gitulah, sesuai dengan aturan hukum. Habis itu kami punya janji untuk orang-orang lain.
Awe akan bikin pertunjukan, Brata, Bari, Rin akan bikin pertunjukan, David Nurbianto akan bikin pertunjukan, Uus juga rencana mau bikin pertunjukan, Cing Abdel mau sama kami, Andika Pratama sama kami, Pade Indro mau bikin pertunjukan sama kami, Denny Cagur mau bikin pertunjukan sama kami, Augie Fantinus mau bikin pertunjukan sama kami. Terus ada banyak komedian-komedian lain yang udah diumumin juga di Comikade akan bikin pertunjukan sama kami. Ada banyak yang kami akan lakukan tahun ini, dan untuk itu kami butuh banyak bantuan. Dan kalau misalkan lu masih ngikutin video ini sampai sekarang dan lu ngerasa lu ingin terlibat dalam perjuangan kami untuk membantu supaya Komika bisa hidup dari karyanya, mungkin ini adalah kantor yang tepat untuk lu, dan dinanti aja informasi ke depan. Tapi saya emang nggak selalu melucu. Panji pelawak beda sama Panji pengusaha. Tidak mungkin dikit-dikit punchline. Walaupun kadang-kadang emang gue di tengah-tengah meeting lagi serius suka ngelempar punchline. Habis lagi kepikiran aja bagaimana. Tapi gue mau kasih tau sama lu bahwa ketika lu masukin lamaran ke kami di Comika adalah karena A, kebiasaan dan kesukaan lu dirasa tepat dengan lowongan pekerjaan yang lagi ada, dan mungkin lu nggak terlalu suka stand up comedy, tapi kalau lu ngerasa ingin kerja yang kerjanya punya dampak, gue janji ini adalah kantornya, karena perusahaan ini berdiri untuk memastikan Komika bisa hidup dari karya. Suksesnya kami, keberhasilan kami akan membuat individu-individu yang kerjanya bikin orang ketawa bisa hidup dari karyanya. Kita tahu kita tinggal di Indonesia di mana orang-orang yang kita kagumi, atlet dan segala macamnya, kadang-kadang di akhir usianya tuh kemudian nggak bisa menghidupi diri sendiri. Kan kita nggak pengen itu, apalagi orang-orang ini pelawak-pelawak ini pelawak-pelawak yang bikin kita bahagia, kita tuh ketawa gara-gara pelawak-pelawak ini, gara-gara komika-komika ini. Jadi kan kita pengen dong lu bisa hidup dari lawakan lu. Nah kalau itu membuat lu bahagia, punya pekerjaan yang punya dampak kepada individu, satu mungkin orang ya, dan tentu kalau kami bisa membuat Komika bisa hidup dari karya, orang-orang di Indonesia bisa terhibur, dan mungkin itu juga membantu mereka di masa pandemi tentu. Tapi kalau lu pengen kerja yang ada maknanya untuk hati dan jiwa seseorang, mungkin ini kantor yang tepat. Tapi kalau enggak, maksudnya kalau misalnya lu pengen, gue pengen sering-sering ketemu Panji karena gue ngefans, jangan. Silakan dilihat tweet yang waktu itu pernah saya tweet, yang akhirnya jadi rame. Moga-moga ini cukup menjelaskan. Dan ya moga-moga perusahaan ini bisa berhasil. Gue ingin banget perusahaan ini berhasil. Biasanya orang akan bilang kan si Panji pasti bikin ini karena AdSense nih. Lagi rame Panji bikin videonya. Aduh, berapa sih? Ini gue yakin video ini nggak akan nembus 100.000. Yakin gue, tau nggak kenapa? Karena biasanya orang yang ngomel-ngomel ketika udah ada penjelasannya nggak ikut disebarin sama dia. Jadi kalau misalnya ada orang ngeliat tweet yang mereka nggak suka, tweet ini diramein, rame banget kan? Rame nih, karena dia nggak suka sama tweet ini. Tapi ketika ada penjelasan terhadap tweet ini, yang kemudian mematahkan omelannya dia nggak ikut ngeramein ini. Makanya gue udah yakin video ini nggak akan nembus 100.000. Jadi berapa sih AdSense-nya? Paling berapa puluh ribu doang. Berapa sih? Mungkin belasan. Mungkin 20. Prediksi gue ini ada di 20-35 ribu penontonnya. Jadi bukan karena AdSense lah. Karena gue berterima kasih sama orang yang bantu ngejelasin. Yang nonton stand up gue tau lah, hubungan gue sama penikmat karya gue tuh deket banget, karena gue tahu gue tuh berhutang budi. Kenapa lagi sih Panji Pragiwaksono stand up-nya tuh dari jam 8 sampai jam 11. Salam-salamannya dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Lebih lama Panji salaman sama penontonnya daripada Panji stand up. Kenapa? Karena gue emang beneran berterima kasih. Orang yang ngikutin karya gue, orang yang ngebelain gue. Gue pernah bikin lagu di album gue yang tidak terlalu laku. Album 32 judulnya. Untuk sahabatku judul lagunya. Maksudnya tuh lu, penikmat karya gue. Ada lirik di situ. Tembus badai opini dan tsunami hujatan. Nah ini orang-orang ini tuh gue selalu berterima kasih. Makanya gue terima kasih sama orang yang ikut ngejelasin untuk gue, dan ini adalah biar lu nggak capek, ini aja lu sebarin. Bahwa mereka mau nonton atau kagak itu lain urusan lah. Tapi ini penjelasannya. Jadi terima kasih udah bantu gue ngejelasin. Ini adalah cara gue untuk berterima kasih lagi supaya lu nggak usah ngomel panjang lebar, kasih aja linknya supaya mereka nonton. Paling juga nggak akan banyak sih, tapi ya udahlah. Setidaknya nggak bikin lo capek.
Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Dan untuk yang tertarik sama perusahaannya, mungkin di deskripsi gue kasih semua kanal-kanal terkait sama Comika. Untuk sekarang terima kasih banyak. Dan semoga kita bisa kerja bareng untuk memastikan kita bisa membantu Comika hidup dari karya. Viva la Comtum.